Hai, selamat datang di channel bersama Yani. Apa kabar teman-teman? Hari ini saya mau bikin kue nona manis. 10 lembar daun pandan, saya tambahkan kurang lebih 5 buah daun suci yang kecil-kecil. Kalau tidak ada, boleh pakai pasta pandan. Kemudian 200 ml air dihancurkan menggunakan chopper dari Mitochiba Electronic. Chopper ini mempunyai keunggulan mampu menghaluskan atau menghancurkan bahan-bahan makanan karena mempunyai mata pisau yang sangat tajam. Setelah itu disaring. Lalu ambil kurang lebih 200 ml dan masukkan 55 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengahnya lurus, 35 gram tepung maizena, 65 ml santan kental, lalu dimasak sampai mengental. Di sini saya pakai panci glow pen anti lengket keluaran dari Stain Cookware. Begitu juga dengan spatulanya. Diaduk terus supaya tidak menggumpal. Nah, teman-teman, ini sudah mau mengental ya, siap-siap untuk diangkat. Masaknya dengan api kecil saja supaya tidak gosong. 50 ml air, 200 ml santan kental, 1 butir telur, 100 gram gula pasir, 150 gram tepung terigu protein sedang. Masukkan 1 butir telur, kemudian tambahkan gula pasir. Di mixer menggunakan hand mixer dari Mitochiba Electronic. Mixer ini low watt tapi mempunyai kecepatan yang turbo. Di mixer sampai putih mengental. Kurang lebih 4-7 menit ya. Kemudian masukkan tepung terigu dengan kecepatan rendah, bergantian. Masukkan juga air santan. Diaduk terus sampai rata. Lalu tambahkan adonan pandan, di mixer lagi sampai benar-benar tercampur. Kemudian disaring. Nah, ini adonannya agak mengental seperti ini.
Supaya warnanya lebih hijau, saya tambahkan kurang lebih 1 tetes pewarna makanan pandan. Lalu diaduk. Dan setelah ini dicetak. Sebelum dicetak, siapkan bahan ketiga, yaitu santan, kemudian air, setengah sendok teh garam. Oke, cetakannya saya pakai cetakan seperti ini, dioles dulu menggunakan minyak goreng tipis-tipis. Kemudian air santan tadi dimasak, ditambahkan tepung terigu protein sedang. Kalau sudah agak mengental diangkat ya teman-teman, jangan mengental banget, nanti susah untuk dipencet. Nah, kentalnya itu teksturnya seperti ini kurang lebih. Masukkan ke dalam plastik. Kalau nggak punya, boleh juga botol yang kecil yang ujungnya lancip. Masukkan adonan hijau ke dalam cetakan yang sudah dioles dengan minyak goreng. Jangan terlalu penuh karena akan diisi dengan adonan putih. Cara mengisinya, dorong ke tengah sampai di dasar bawah, lalu dibulatkan di bagian atas supaya terbentuknya bulat rapi gitu ya. Nah, ini saya dorong agak ke bawah, lalu di atasnya tengahnya itu diputer jadi agak bulat. Kemudian dikukus kurang lebih 20 menit. Gunakan api besar ke sedang. Saya pakai panci low presto keluaran dari stand cookware. Panci ini mempunyai kecepatan 30% lebih cepat memasak dari panci biasa. Nggak terasa kan? Tahu-tahu udah matang nih, sekitar 20 menit ya. Diamkan sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakannya. Sudah selesai teman-teman, ini enak banget ya, luarnya itu manis, dalamnya yang putih ini gurih banget dan nagih, nggak cukup deh makan satu. Ini bisa dijual biasanya itu 2.500 sampai 3.000. Selamat mencoba, jadikan kue Nona Manis ini sebagai andalan kamu untuk snack di rumah ataupun ide jualan. Salam sehat.